Ja, zeker. Voor mij was het gewoon belangrijk om You a daddy, I won't cuff you like a cop, whore. No way. Ooh, I just can't. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. Media Vietnam, Soha.vn, membuat sebuah artikel yang membahas tentang 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Vietnam akan menghadapi 3 bintang asal Belanda di turnamen penting, tulis laman Soha.vn pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Adapun 3 pemain yang dimaksud adalah J.I.Z, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Ketiganya adalah target naturalisasi timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. J.I.Z diharapkan oleh media Indonesia menjadi bintang saat mengenakan seragam timnas, sambungnya. J.I.Z, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia dibidik oleh klub Skotlandia, Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Proyek naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia ternyata belum rampung. PSSI masih terus mengejar pemain demi menambah kekuatan di Piala Asia 2023. Teranyar, nama J.I.Z muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. J memainkan 32 penampilan di liga domestik, dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran tanggal 2 Juni tahun 2000 itu berposisi sebagai gelandang, tetapi ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, J.I.Z belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis. J.I.Z memiliki tinggi 190 cm, membuat sang pemain tidak kesulitan bersaing di tim Eropa. Ada kemungkinan pemain berdarah Indonesia itu menyeberang ke Skotlandia. 2 klub Eropa membidik J.I.Z, maka kualitas pemain ini tak perlu diragukan lagi. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris, menarik perhatian para pecinta sepak bola dunia lantaran menjadi pemain andalan di lini belakang Burnley di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany di musim ini. Legenda Manchester City itu menurunkan Maatsen di 39 laga divisi Championship alias Liga Kasta kedua Liga Inggris. Di musim ini ia mampu mencetak 4 gol dan 6 assist di semua ajang. Penampilannya bersama skuad The Clarets membuat Maatsen yang kini berstatus pemain pinjaman dari Chelsea akan kembali diperpanjang masa peminjamannya di Burnley hingga akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 mendatang. Pemain Burnley satu ini bernama lengkap Ian Ethan Maatsen. Ia lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Meskipun lahir di Belanda, pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Jawa Suriname. Menurut Transfermarkt, Maatsen mengawali karirnya di akademi lokal Belanda, SVCWO, sempat memperkuat tim muda Sparta Rotterdam pada musim tahun 2013 sampai tahun 2015. Karirnya semakin berkembang dan bergabung ke tim muda PSV Eindhoven dan main selama 3 musim. Maatsen kemudian hengkang ke tim muda Chelsea dengan mahar transfer €100.000, 14 miliar rupiah. Pemain bertinggi 1,67 meter ini juga dipercaya untuk memperkuat tim Chelsea U21 pada 2019, sempat dipinjamkan ke klub Carlton Athletic selama semusim. Selepas itu Maatsen harus kembali menjalani masa peminjaman ke klub Coventry Club. Pemain keturunan Indonesia satu ini menjadi penggawa Burnley di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain keturunan Indonesia berdarah Jakarta Giles Johannes berhasrat bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang.
siapa Giles Johannes? Pemain yang masih berusia 18 tahun itu punya spesialis gelandang. Darah keturunan Indonesia yang mengaliri tubuhnya berasal dari ayahnya, kakek dan neneknya diketahui dari Jakarta. Giles saat ini betah membela klub NAC Breda U18 dan berkompetisi di U18 Div 2 Val. Sejak usia 6 tahun, Giles sudah mengenal sepak bola. Setelah beranjak remaja, Giles mencoba menjajal peruntungan dengan menjalani trial di klub Eropa, hingga akhirnya berlabuh di klub Belgia Beerschot dan KSK Lierse. Sebelumnya, Giles yang warga negara Belanda pernah berkostum Lies SKID. Dalam sebuah kesempatan, Giles pernah mengungkapkan untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun, dia masih ada keraguan dengan niatnya itu karena ada keinginan ingin terus berkarir di Eropa. Pemain yang berposisi gelandang itu bisa menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang ingin memanggil pemain keturunan Indonesia di luar negeri. PSSI harus seleksi ketat para pemain keturunan yang ingin menjadi WNI, karena banyaknya pemain keturunan. Bima Sakti tak punya banyak waktu untuk persiapan Piala Dunia U17 yang digelar di tanah air akhir tahun ini. Rekomendasi pemain abroad atau tinggal di luar negeri ini barangkali bisa menjadi naturalisasi. 4 pemain abroad tersebut berpeluang dipanggil untuk mengikuti latihan terpusat timnas Indonesia U17. Para pemain abroad yang tidak memegang paspor Indonesia namun layak masuk timnas Indonesia, bisa menjalani proses naturalisasi. Meskipun persiapan Piala Dunia U17 singkat hanya praktis 5 bulan saja. Melansir suara.com, 4 nama itu dianggap pantas untuk mendapat kesempatan mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Pengalaman berharga bermain di luar negeri, berpotensi menambah kekuatan skuad muda Garuda. PSSI dan jajaran tim kepelatihan timnas Indonesia U17 harus segera mencari nama-nama pesepak bola potensial baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri. Berikut daftar 4 nama melansir suara.com, yang direkomendasikan dipanggil timnas Indonesia U17 untuk tampil pada Piala Dunia U17 2023. Yakni Staffan Kabil Horito, pemain asli Indonesia lainnya yang meniti karir abroad di luar negeri. Staffan Kabil Horito pernah masuk dalam seleksi timnas Indonesia U16, namun memang gagal lolos. Adapun Staffan Kabil Horito saat ini tengah menimba ilmu bersama Akademi San Cugat di Spanyol. Staffan Kabil Horito punya tinggi badan 170 cm ini juga layak dipanggil mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Demikian daftar 4 nama yang kemungkinan bisa dilirik pelatih Bima Sakti untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023.